Shalom, selamat pagi. Materi Devotion kita hari ini dari Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Namun saya baca ayat 11 sampai 13 saja. Tuhanku diambil orang. Demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Saudara, ketidakpahaman akan firman Tuhan ditambah dengan tekanan emosi yang berlebihan akan dapat memengaruhi nalar sehat dan nalar rohani seseorang. Maria Magdalena mengalami hal yang demikian, saudara. Saat melakukan ziarah di kubur Yesus, ia mendapati bahwa kubur Yesus kosong. Hal itu membuatnya sangat sedih. Ia menyangka bahwa mayat Yesus telah diambil orang. Kesedihan yang teramat sangat membuat Maria tidak mampu mengenali sosok Yesus yang datang. Bahkan dia menyangka Yesus sebagai penunggu taman, saudara. Saat Yesus bertanya apakah yang ia cari, Maria berkata, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Saudara, apa yang dikatakan Maria Magdalena menunjukkan bahwa ia belum paham bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Di dalam benaknya ia berpikir bahwa Yesus masih sesosok jasad mati yang diambil, diangkat, dan dicuri orang. Saudara, tentu kita dapat memahami keluguan seorang Maria Magdalena. Namun kita yang sudah banyak mendengar pengajaran Alkitab, namun masih juga tidak memahami bahwa Yesus bangkit dan hidup, tentu menjadi hal yang sangat menyedihkan, bukan? Mungkin kita berkata, tidaklah, aku tidak sebodoh itu. Puji Tuhan, saudara. Namun saudaraku, pada kenyataannya bukankah ada banyak orang Kristen yang masih ada mengalami kehilangan Tuhan dalam hidupnya? Ada yang dahulu pernah menjadi aktivis, melayani, bahkan ada yang sudah menjadi majelis. Namun karena hal-hal tertentu, tahu-tahu kehilangan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan yang ia sembah sekian lama seolah-olah hilang, diambil orang. Walaupun tentu saja bukan Tuhan yang hilang, namun dirinya lah yang hilang dari jalan Tuhan. Jika terjadi demikian, berarti pertama, orang tersebut masih belum yakin betul bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Ia masih memiliki konsep Tuhan yang mati. Hanya Tuhan yang matilah yang bisa diambil dan dicuri orang, saudara. Kedua, secara teoritis, orang tersebut paham bahwa Yesus adalah hidup, namun ia gagal mengenalinya dalam hidupnya. Seperti Maria menyangka Yesus sebagai penunggu taman. Untunglah kemudian Maria kemudian mengenali Yesus. Nah, saudara, amanat pemuridan bagi kita hari ini. Pertama, tekunlah mempelajari firman Tuhan. Sebab dengan mempelajari firman-Nya, kita akan semakin mengenal pribadinya. Kedua, Yesus adalah Tuhan yang hidup. Perlakukanlah, sembahlah Dia sebagai Tuhan yang hidup. Tuhan beserta kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang hidup, tolonglah kami supaya sungguh-sungguh menyembah Tuhan, mengenali pribadi-Mu dalam sosok yang hidup, dan beserta dengan kami di sepanjang hidup. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam, saudara.